Halo, halo. Apa kabar? Kita lanjutkan lagi ngobrol bersama dengan Bung Rocky. Tadi pagi kita sih ngomongin soal partai politik, tapi sekarang kita ngomongin partai politik dengan angle yang berbeda, yakni ini soal Ibu Megawati. Sebenarnya beliau bicaranya itu dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP ya, tapi orang tidak bisa melepaskan itu dari soal posisinya sebagai eh, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Soal KPK ini, Bung Rocky. Oh, sorry. Kalau ini bukan konteksnya bukan bukan BPIP, malah patung Bung Karno ini. Yang kemudian Hmm, bicara, ya ya ini yang patungnya makin banyak ini di mana-mana patung Bung Karno ini sekarang. Ini bicara soal KPK itu ya kata dia lebih baik dibubarkan sajalah kalau sekarang ini karena koruptor malah bukannya berkurang tapi makin banyak gitu. ya itu orang langsung tafsirkan dibubarkan supaya Harun Masiku nggak ditangkap kan. Kok langsung ke situ? Kan yang ada di benak orang itu ngapain Ibu Mega minta dibubarkan? Orang langsung ingat ya Harun Masiku memang belum ditangkap dan sebetulnya polisi udah minta supaya KPK lakukan proaktif buat menangkap Harun Masiku kan. Jadi Ya, Ibu Mega juga sebetulnya imajinasinya mendua itu apa poin di situ tuh, apa bawah sadar Ibu Mega itu atau subconsciousness dia itu tentang Harun Masiku, tentang potensial kasus juga dalam banyak soal tuh yang menyangkut suami Mbak Puan segala macam yang udah dibicarakan panjang lebar di media massa tuh. Jadi Ibu Mega kehilangan kemampuan untuk mengarahkan bangsa ini sehingga timbul kesan bahwa Ibu Mega udah malas atau udah nggak mampu untuk berpikir visioner, tiba-tiba bubarkan KPK, tiba-tiba kasih komentar yang mungkin Ibu Mega menganggap itu penting, tapi bagi rakyat ya udah itu komentar yang terlalu elementer kan. Nah, elementer itu juga yang sering diucapkan oleh Hasto. Hasto melakukan kritik habis-habisan pada Jokowi, tiba-tiba berubah tuh. Jadi sama aja tuh, kita lihat satu paket bahwa PDIP sebetulnya lagi cari isu tuh. Apa isu yang bisa menghidupkan kembali ingatan publik bahwa PDIP adalah sebuah partai yang dirancang untuk memperjuangkan keadilan sosial tuh. Dan itu yang nggak mungkin lagi kita lihat dalam parameter-parameter yang belakangan ini kan. Memperjuangkan keadilan sosial tapi mengundang Sandi untuk jadi wakil presiden. Sandi tidak datang dari tradisi keadilan sosial. Apapun kemampuan Sandi untuk membaca ketidakadilan sosial, tetap orang akan ingat Sandi adalah investor. Datang ke PDIP sebagai investor, bukan sebagai ideolog kan. Itu intinya tuh. Jadi sayang sekali PDIP kehilangan isu tuh atau sekedar membuat-buat isu yang kemudian dibantah sendiri dari kalangan PDIP kan. Jadi tetap rumusnya itu kimia PDIP itu berantakan tuh. Nggak ada kimia yang betul-betul menggumpal, mengalami aglutinasi lalu tumbuh sebagai kecambah untuk menghalangi Pak Jokowi itu. Jadi Pak Jokowi merasa ya PDIP makin lama makin hancur. Ngapain sebagai politisi Jokowi menganggap ya udah kalau begitu ya teruskan aja kehancuran PDIP karena itu akan menguntungkan Jokowi itu, dia nggak akan diganggu oleh PDIP nanti kalau Prabowo yang berkuasa kan. Jadi kita mesti baca itu sampai ke hal yang paling kasar, yaitu PDIP kehilangan kemampuan dan Jokowi merasa bahwa dia sekarang ada di atas secara politik dia lebih tinggi dari Ibu Megawati sekarang. ya, ya, oke. Nah, tapi kalau kita mungkin kok fokus pada korupsinya ya, Bung Rocky. Jadi realitasnya memang ini kan satu dilema buat kita. Tadinya kan kenapa ada KPK itu dibentuk? Ini kan salah satu produk reformasi ya, karena memang menganggap bahwa itu extraordinary crime. Dan kemudian dilemanya, bukan dilemanya, ironinya justru sekarang di era Presiden Jokowi lah orang sipil yang mesti dipilih juga bagian dari proses demokrasi ini bakal mati juga. Sekarang bahkan mati suri sebenarnya KPK itu. Jadi Ibu Mega memegang banyak portofolio yang memungkinkan dia mengucapkan pikiran dari sudut apapun. Dari sudut riset dia bisa bicara, dari sudut pemilihan ideologi dia bisa bicara, dari sudut tradisi kepartaian dia bisa klaim bahwa dia adalah satu-satunya partai yang beroposisi di zaman Orde Baru. Tapi justru semua portofolio itu hilang karena pikiran Ibu Mega akhirnya mesti diterangkan ulang oleh Sekjen. Sementara Sekjen sendiri kalau salah ngomong itu nggak ada orang yang menerangin kan. Jadi Sekjen Hasto terangkan sendiri lagi pikirannya tuh. Jadi komposisi komunikasi, sebut aja kimia komunikasi politik di PDIP itu hancur. Nggak ada satu tema dari PDIP menghadapi pemilu. Apa tema PDIP menghadapi pemilu? Perubahan separoh. Meneruskan Jokowi juga separoh tuh. Menegakkan keadilan sosial juga separoh. Soekarno juga separoh. Jadi semua isu pada PDIP menjadi menjadi apa istilahnya itu tanggung gitu. Jadi
kita mungkin nggak ingin menyebut ini partai yang makin lama makin menjadi mediocre, tetapi sinyal untuk berkelahi atau sinyal untuk bertahan atau sinyal untuk mengucapkan masa depan hilang karena Hasto terus-terus mengomentari semua hal. Sementara Ibu Mega kemampuan kontemplasinya juga berkurang itu. Mungkin karena ada situasi lain di dalam PDIP yang Ibu Mega sesalkan, kok ini partai tiba-tiba ditinggalkan oleh tokoh-tokohnya tuh kan. Itu sebetulnya jadi bagian yang misteri pada Ibu Mega tuh, membuat Ibu Mega merasa kalau begitu saya marah aja terus menerus kan, atau saya ucapkan aja semua kalimat itu. Ini yang saya sayangkan, PDIP akhirnya kehilangan juru bicara. Nggak ada juru bicara tuh. Ibu Mega akhirnya menjuru bicarai dirinya sendiri. Hasto juga begitu. Sementara partai nggak ada juru bicara karena faksi-faksi di PDIP makin lama makin jadi anasir bebas. Jadi partikel radikal bebas itu kemana-mana. Semua orang boleh mengalirkan idenya ke partai-partai lain. Ya, tapi bukankah ini sebenarnya situasi yang Anda kehendaki, gitu, bahwa kemudian PDIP menjadi oposisi kan? Karena Ibu Mega berapa kali dalam belakangan ini kan sangat keras terhadap pemerintahan juga, termasuk soal KPK ini yang mesti dibubarkan. Kemarin mengkritik juga Pak Jokowi soal Pak Jokowi selalu bicara soal generasi emas tahun 2045, tapi faktanya masih ada stunting kata dia, dan itu kan dengan stunting ini pasti membatalkan apa yang dimimpikan oleh Pak Jokowi itu. Itu yang saya baca. Ibu Mega mau ambil sikap habis-habisan dengan Pak Jokowi. Tetapi Hasto itu siksa. Kan jadi kelihatan mental politisinya Hasto itu nggak mampu menandingi mental ideologisnya Ibu Mega. Secara ideologis mestinya Ibu Mega itu ucapkan aja bahwa kader kami itu sebagai petugas dia udah gagal tuh, maka kami akan tarik. Bahkan saya usulkan supaya Ibu Mega cabut aja keanggotaan Pak Jokowi di PDIP kan. Itu akan menggemparkan justru. Jadi tegur secara anggaran dasar aja bahwa kader dia terbaik itu yang sekarang menduduki jabatan sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia itu gagal membawa misi PDIP. Karena itu Ibu Mega cabut kartu anggotanya kan, batalin aja tuh sebelum Ibu Mega membatalkan kartu anggota FPD Simbolon atau Budiman Sujatmiko kan. Jadi sebetulnya masih ada kesempatan bagi PDIP untuk bikin aja sensasi yang segila mungkin itu, yaitu undang pers dan katakan sejak sekarang Pak Jokowi bukan lagi kader PDIP, kan selesai problem. Sehingga Pak Jokowi juga tahu diri, dia nggak usah lagi nanam saham di PDIP kan. Itu lebih masuk akal tuh. Nah, tapi mesti dibayangkan begitu Ibu Mega cabut lalu Hasto muncul, bukan begitu, itu bukan dicabut, sebetulnya diganti nomor anggota Jokowi, bisa lagi begitu. Jadi kondisi main-main ini yang membuat publik lihat bahwa PDIP makin lama makin mengalami devaluasi secara politis. Oke. Kalau gitu saya teruskan saja deh soal PDIP ini. Memang saya kira ini untuk pertama kalinya ya PDIP menghadapi situasi yang krusial ya. Lepas dulu memang ada apa eksodus. Tapi sekarang ini kan serius sekali ketika di tengah katakanlah kepemimpinan Ibu Megawati sedang kuat-kuatnya tadinya ya kan, terus presiden mereka punya presiden 2 periode gitu. Kan ada seperti Budiman Sujatmiko yang terang-terangan menantang PDIP, kemudian ada Effendi Simbolon yang sekarang tidak dicalonkan lagi, dan saya juga baru baca ada seorang anggota DPR RI dari Kalimantan Barat kalau tidak salah dari PDIP juga yang mundur dari PDIP. Kita tidak tahu motifnya apa, apakah karena dia mau nyalon gubernur atau apa, tapi yang jelas kita tidak pernah membayangkan situasi ini bakal terjadi di PDIP gitu. Ini ada semacam siklus politik bahwa orang sebetulnya ya agak bosan dengan PDIP karena udah dua kali berkuasa kan. Itu hal yang biasa di Amerika, begitu udah 2 periode walaupun seolah-olah masih ada jejak yang ditinggalkan oleh Partai Demokrat, orang pergi pada Republik. Demikian juga sebaliknya, itu dari Republik pergi ke Demokrat. Dan kita, publik Indonesia juga ada di dalam komposisi psikologi yang sama tuh, kayak bosen lihat PDIP itu. Walaupun PDIP mungkin bisa mengklaim kami ada suksesnya, iya, tetapi psikologi publik itu selalu ingin baju baru kan, begitu kan, ingin masuk mall yang baru tuh, ingin lihat seri terakhir dari Netflix tentang film Korea itu kan. Itu intinya tuh. Jadi psikologi yang juga membayangi opini publik tuh, dan orang melihat PDIP apalagi sekarang tuh berantakan di dalam, main pilih PDIP kan. Jadi itu intinya, bukan kita mau PDIP hilang, saya ingin PDIP ada terus supaya ada wakil dari masyarakat yang mengingat bahwa PDIP itu memang terkait dengan sejarah Bung Karno kan. Kalau nggak juga
sejarah Bung Karno hilang. Dan itu yang mungkin sekarang untuk menghidupkan sejarah Bung Karno, patung Bung Karno ditaruh di mana-mana. Tapi orang nggak peduli, itu orang mau lihat tuh di PDIP sendiri ada jejak pikiran Bung Karno apa enggak tuh. Kalau ada Sandi di situ pasti hilang jejak pikiran Bung Karno kan. Kalau ada Erick Thohir di situ juga hilang jejak pikiran Bung Karno. Jadi tetap kita ingin bayangkan PDIP bisa menumbuhkan kembali ideologinya dengan mengucapkan secara radikal apa yang dimaksud dengan misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Apakah Pak Jokowi sudah mengadilkan secara keseluruhan perintah dari Pancasila itu? Tidak, tuh PDIP kasih datanya buat ternyata yang kita bayangkan dilakukan oleh kader kami itu gagal, kami minta maaf karena itu kami cabut statusnya sebagai anggota. Itu lebih fair. Jadi ideologi Bung Karno tentang marxisme tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Ideologi Bung Karno tentang internasionalisme juga gagal diwujudkan oleh Jokowi. Jokowi pergi ke BRICS segala macam itu, tapi enggak, itu bukan sensasi ideologi di situ. Itu semacam sosialisme yang ya sekedar untuk menandingi G7, tetapi bukan dengan ide Bung Karno. Tetap di sana di BRICS itu Pak Jokowi berupaya untuk tukar tambah dan berupaya tetap melobi supaya ada investasi di bidang IKN atau infrastruktur yang bukan dipikirkan oleh Bung Karno. Jadi sebetulnya publik akan lihat, oh Ibu Mega menegur Pak Jokowi sebagai kadernya karena gagal menghidupkan dua isu utama Bung Karno. Satu adalah marxisme, dua adalah internasionalisme. Nah, itu jangan disebut, saya lebih paham lagi ya soal Bung Karno. Oke, tapi saya kira ini siklus siklus 10 tahunan begitu ya, yang Ya, beda. itu. Ya, dan kelihatannya mungkin mimpi PDIP itu yang sekarang hat-trick tiga kali menang 3 kali berturut-turut pemilu dan pilpres, kelihatannya mesti mulai direvisi, dan nggak ada salahnya sih itu mundur 1 langkah tapi untuk menata kembali gitu ya partai ini agar nanti muncul dengan gagasan-gagasan dan juga figur-figur yang lebih fresh lagi gitu. Ya itu penting tuh, refreshingnya nggak terjadi. Kan orang lihat bagaimana PDI mau 3 periode, kadernya sendiri berantakan di dalam tuh dan nggak ada kader. Orang akan lihat 3 periode kalau dari awal Puan Maharani disiapkan untuk jadi presiden, tapi Ibu Mega kan ragu tuh. Padahal Mbak Puan sebetulnya punya kesempatan. Yang penting dia dicalonkan dulu, maka akan ada boosting energi datang. Oh Puan Soekarnois, Puan nanti dilatih, banyak orang akan ingin melatih Puan supaya bisa jadi spokesperson yang bermutu di DPR tuh. Lalu muncul pikiran supaya Puan itu setiap hari lakukan kritik satu persatu. Puan bisa preteli apa kebijakan Jokowi tentang kesehatan reproduksi misalnya, apa poin Jokowi tentang kesetaraan gender. Kan itu intinya tuh. Kalau Puan mampu untuk ucapin itu, maka PDIP akan memunculkan kembali bahwa ada tokoh, seorang Sri Kandi telah lahir tuh, Puan Maharani itu kan hanya dengan tim sukses kecil yang mengolah komunikasi politik selesai masalah itu kan. Tapi itu terlambat tuh karena Puan akhirnya juga meragukan bahwa dia bisa nggak memimpin partai, kenapa dikasih ke Ganjar kan. Jadi problem dari Kartini pindah ke Kartono itu tetap menjadi psikologi, dark psychology dari partai yang disebut berjuang atas nama demokrasi, dan nama itu kemudian kita ingat PDIP Perjuangan. Jadi perjuangannya hilang tuh, yang ada adalah tukar tambah akhirnya. Jadi partai yang isinya hanya sekedar tukar tambah, apalagi mau tukar tambah dengan Anies tuh, Ganjar dengan Anies kan. Jadi komposisi ideologi pada PDIP itu melemah. Yes, oke. Baik, terima kasih. Tapi saya kira mungkin ini waktunya ya, siklus yang saya kira siklus biasa saja yang harus dihadapi, tapi kemudian kan sejarah yang akan mencatat apakah mereka berhasil melampaui ini atau tidak begitu ya. Iya, itu memang agak susah itu membayangkan 3 periode sementara kaderisasi nggak jalan kan. Ya. Jadi harusnya paralel dengan itu ada kaderisasi, dan di mana-mana di seluruh dunia sekarang demokrasi itu adalah percepatan perubahan, bukan pelanggengan justru itu. Jadi PDIP masuk di dalam yang biasa disebut political fatigue, itu kelelahan politiknya. Jadi kelelahan itu akan membuat dia ya mundur atau undur diri sementara dari proses dinamika yang makin cepat. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Salam akal sehat 0%. Ya, 0%. Yes.